7 tanaman di dunia yang disucikan dan dianggap sakral. Dalam beberapa tradisi agama, tanaman dipandang sebagai simbol spiritual. Tanaman tersebut memiliki berbagai manfaat, seperti kandungan gizi, khasiat obat-obatan, dan terkadang bertindak sebagai perantara dengan dunia roh. Dari bunga teratai hingga basil, berikut adalah 7 tanaman yang paling suci dan sakral. Apa saja lambang yang diwakili dan alasan dibalik kesuciannya, dilansir dari hasil eksplorasi musisi Jahnavi Harrison dalam BBC. Bunga teratai. Jahnavi menjelaskan bagaimana teratai merupakan tanaman yang memiliki lapisan makna dan narasi dalam konteks spiritual di negara timur. Bagi umat Hindu, bunga teratai yang indah dan menawan melambangkan kehidupan, kesuburan, dan kemurnian, seperti halnya umat Buddha. Teratai berdiri jauh di atas lumpur tempat ia tumbuh. Meski akarnya ada di lumpur, bunganya berada di atas air, bersih dan putih. Teratai dipercaya muncul dari pusar Dewa Wisnu, dengan Brahma duduk di tengah bunga. Beberapa percaya bahwa tangan dan kaki Tuhan seperti teratai dan matanya berbentuk seperti kelopak bunga teratai, pandangan dan sentuhannya dikatakan selembut kuncup teratai. Agama Hindu juga mengajarkan bahwa dalam diri setiap orang terdapat roh bunga teratai. Mistletoe. Biasanya mistletoe diasosiasikan dengan keajaiban Natal, tetapi simbolismenya sudah ada sejak zaman Druid Keltik kuno. Mereka percaya bahwa mistletoe mewakili esensi dewa matahari Taranis dan setiap pohon dengan mistletoe yang tumbuh di antara cabang-cabangnya dipercaya memiliki kesucian. Titik balik matahari musim dingin adalah waktu ketika kepala suku Druid memotong mistletoe suci dari pohon ek dengan sabit emas. Tanaman dan buahnya tersebut kemudian digunakan untuk ritual atau pengobatan yang diyakini memiliki khasiat menyembuhkan penyakit, penangkal berbagai racun, memastikan kesuburan pada manusia dan hewan, dan melindungi dari sihir. Namun faktanya, tanaman mistletoe ternyata beracun. Basil suci, Ochimum sanctum. Dalam agama Hindu, Dewi Vrinda dikatakan melayani Dewa Krishna dan pemuja dengan bertindak sebagai penjaga tanah suci Vrindavan, sebuah kota ziarah dan pemujaan. Meskipun dia seorang dewi dengan bentuk manusia, teks kuno mengatakan bahwa Krishna sendiri memberkatinya untuk mengambil tanaman basil suci di alam duniawi dan dia akan tumbuh secara otomatis di mana saja. Tanaman yang dikenal dengan nama tulsi ini memang tumbuh subur di mana-mana. Jutaan umat Hindu dari berbagai golongan di seluruh dunia menyembah tanaman tulsi sebagai praktik sehari-hari, di kuil atau rumah mereka. Peyote. Peyote adalah kaktus kecil yang tumbuh secara alami di gurun di Texas Barat Daya dan Meksiko, telah digunakan oleh penduduk asli untuk tujuan spiritual selama ribuan tahun. Orang Indian Huichol di Meksiko dan suku asli Amerika di Amerika Utara percaya bahwa peyote adalah tanaman suci yang membantu mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Digunakan dalam upacara doa, ia dapat memicu halusinasi yang dianggap penglihatan dari realitas dunia roh. Bukan hanya penduduk asli yang memuji kekuatan spiritual peyote, para seniman, musisi, dan penulis juga kerap memanfaatkannya, karena sifat psikedelik yang dimiliki tanaman tersebut. Pohon Yew. Tumbuhan konifer ini telah lama dikaitkan dengan reinkarnasi dan kehidupan abadi, karena cabangnya yang terkulai bisa berakar di tanah dan membentuk batang baru. Pohon Yew juga bisa menumbuhkan batang baru dari dalam kulit pohon tua yang berlubang. Tidak mengherankan pohon tersebut melambangkan kebangkitan. Yew adalah pohon simbolis dalam umat Kristen. Ada kebiasaan menempatkan tunas Yew di dalam peti mati, dan banyak gereja yang memiliki pohon Yew tumbuh di sebelahnya. Pohon ini juga dianggap sakral oleh Druid di masa pra-Kristen. Pohon Yew kuno ini sebenarnya ditanam di situs penyembahan pagan, kemudian diadopsi oleh gereja. Ganja, marijuana. Ganja memiliki makna religius yang besar bagi agama Rastafarian. Agama tersebut percaya bahwa pohon kehidupan yang dimaksud dalam Alkitab adalah tanaman ganja dan penggunaannya suci, berdasarkan banyak ayat di Alkitab. Penggunaan ganja merupakan bagian integral, para Rastafari menyebutnya sebagai sesi penalaran, yaitu pertemuan komunal di mana anggota mendiskusikan kehidupan menurut perspektif Rasta. Mereka menggambarkannya sebagai ramuan suci, yang digulung menjadi rokok, diedarkan lalu dihirup setelah mengucapkan doa. Mereka percaya merokok memberikan kebijaksanaan dan wawasan yang luar biasa. Mereka melihat penggunaan ramuan tersebut untuk dekat dengan Tuhan, alam semesta dan spiritual batin mereka.
Basil, Ocimum basilicum. Ocimum basilicum, menurut golongan Kristen Ortodoks, terutama di gereja Yunani, merupakan ramuan suci. Nama basil sebenarnya berasal dari kata Yunani untuk raja atau kerajaan. Umat Kristen Ortodoks percaya ramuan itu bermunculan tepat di mana darah Yesus jatuh di dekat kuburannya dan, sejak saat itu, basil dikaitkan dengan penyembahan salib, terutama selama Prapaskah Agung. Imam menggunakan basil untuk memurnikan air suci dan seikat daunnya digunakan untuk memercikkan air tersebut kepada jemaat.